Tersangka Kupiola selaku Sekdes Hathaway tahun 2016-2017, Peter Daniel Jeffleu Lawal selaku Bendahara Desa tahun 2016, Hector Farde Awera selaku mantan Bendahara Desa tahun 2017, serta Amos Akeli selaku supplier dalam belanja desa tahun 2017. Selain melimpahkan para tersangka untuk diadili, penyidik juga menyerahkan barang bukti ke JPU Kejaksaan Negeri atau Kejari MPD. Pelimpahan tersangka dan barang bukti berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku Selasa 24 Oktober 2023. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan keempat tersangka juga langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2A Ambon. Dijelaskan Tribuners, dalam pengelolaan dana desa Hathaway, para tersangka melakukan markup harga barang, serta kwitansi fiktif dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta. Akibat perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara. Keempatnya kini disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana JO, Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Ruben Mariol Kusu, penjabat Bupati Tanimbar, jadi tersangka kasus korupsi SPPD fiktif. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar atau KKT Ruben Mariol Kusu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah atau Setda KKT tahun anggaran 2020. Penetapan Mariol Kusu sebagai tersangka disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari KKT, Dadi Wahyudi saat konferensi pers di kantor Kejari KKT Selasa 24 Oktober 2023. Mariol Kusu yang sebelumnya merupakan Sekda KKT jadi tersangka bersama dengan PM selaku Bendahara Pengeluaran Setda KKT. Lanjut dijelaskan Dadi Wahyudi, penetapan keduanya sebagai kelanjutan dari tindak pidana penyidikan yang dilakukan oleh Kejari KKT berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor Prin 01-C.1.13-FD dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mariol Kusu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka, sedangkan tersangka PM ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Akibat perbuatan bersama berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Penetapan tersangka LDM dan PM ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap perkara ini,
yang didasarkan oleh surat perintah pendidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sulawesi Tanimbar nomor Prin 01 I.113 FD.201/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan surat perintah pendidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sulawesi Tanimbar nomor Prin 03 Ki.1.13 FD.201/2023 tanggal 30 Januari 2023, mana dari hasil penyidikan tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk Kita ke berita selanjutnya. Tribuners sempat ditangkap di Ambon, WNA asal Belanda kini dibebaskan. Salah seorang warga negara asing atau WNA asal Belanda bernama Evert Johannes Getlucky alias Hans dibebaskan imigrasi kelas 1 TPI Ambon. Hans sebelumnya ditangkap pada Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 3:30 sore karena diduga menyalahgunakan izin keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Abdurrab Eli, mengatakan berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, Hans terbukti tak bersalah. Dijelaskannya Hans menggunakan visa B211A, di mana diperuntukkan untuk orang asing di Indonesia melakukan kegiatan seperti wisata, sosial, bisnis, seni, dan budaya. Tugas pemerintahan meneruskan perjalanan ke negara lain, serta bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. Olahraga tidak bersifat komersial, studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat kunjungan magang akademik. Hans pertama kali datang ke Indonesia yaitu di Bali pada tahun 2010, khusus untuk berlibur. Ia kemudian kembali datang ke Ambon untuk pembicaraan dengan instansi-instansi terkait, seperti terkait pengiriman mahasiswa dari Belanda untuk magang di Ambon, dan pengiriman mahasiswa-mahasiswa jurusan keperawatan yang sudah lulus dari Ambon untuk bekerja di Belanda. Dijelaskannya dari seluruh aktivitas yang dilakukan Hans di Ambon masih sesuai perizinan. Hans tidak mendapat uang secara langsung baik dari kegiatan mengirim mahasiswa Belanda ke Ambon ataupun mahasiswa Ambon yang akan diberangkatkan ke Belanda. Lanjutnya, untuk pembayaran mahasiswa Belanda yang sementara magang di Ambon langsung diserahkan ke INS. Sudah ke Universitas Patimura sekitar 30 kali. Di sana yang bersangkutan diminta PT Care Indonesia melakukan sosialisasi untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus untuk bisa bekerja di Belanda. Tetapi sampai sekarang belum ada yang diberangkatkan ke Belanda. Yang bersangkutan selama di Universitas Patimura tidak pernah mengajar. Yang bersangkutan juga berperan dalam komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon sampai terjalin kerjasama, dan selama dimintai tolong oleh PT Care Indonesia tidak mendapat upah atau bayaran. Yang bersangkutan tidak mendapat bayaran dari Universitas Patimura, dan selama di Ambon tidak pernah mendapat bayaran dari instansi manapun. Yang bersangkutan mendapat bayaran dari ISNS, perusahaan dari Belanda. Yang berikut, EJGL tidak menarik biaya kepada anak-anak yang mau pergi ke Belanda dan hanya melakukan survei saja. Syarat anak-anak Ambon yang mau bekerja di Belanda harus mengerti bahasa Belanda dengan dibuktikan dengan sertifikat. Selanjutnya, anak-anak Ambon harus mengikuti tes
yang dilakukan oleh perusahaan yang akan mempekerjakan di Belanda. Yang bersangkutan tidak membuka pelatihan bahasa Belanda, akan tetapi dari PT Care Indonesia yang membuka pelatihan bahasa di Belanda. Yang berikut, kontrak yang dibuat oleh anak-anak Ambon itu adalah kontrak bagi mahasiswa yang akan berangkat ke Belanda, tetapi untuk kontrak untuk mengikuti kursus bahasa Belanda. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, soal rencana perbaikan Terminal Mardika, Bodewin Watimena sebut pedagang wajib keluar dari areal Terminal Mardika. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena pastikan rencana perbaikan Terminal Mardika tetap berlangsung. Pasalnya saat ini waktu tahun anggaran 2023 sudah mulai habis, sehingga tidak mungkin ditunda-tunda. Sementara ini lanjutnya sedang dalam proses lelang tender pengerjaan yang jika sudah selesai akan dilanjutkan dengan pengaspalan. Pedagang yang berjualan di dalam areal Terminal Mardika juga dipastikan akan keluar selama proses pengerjaan berlangsung. Pedagang yang masuk ke dalam areal terminal tetap keluar. Diberitakan Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA mendesak pemerintah kota atau Pemkot untuk segera merealisasi rencana pengaspalan di jalan di dalam kawasan Terminal Mardika. Ketua Umum ASKA Paulus Nikiolo mengatakan rencana pengaspalan itu sudah dibahas sejak jauh hari, namun sudah 3 kali mengalami penundaan. ASKA juga mempertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga pengaspalan itu belum bisa dilakukan. Mengingat informasi yang mereka terima menyebutkan bahwa ada upaya dari organisasi pedagang untuk membatalkan pengaspalan itu. Lantaran pengerjaan tersebut nantinya akan berkaitan dengan rencana pembongkaran lapak-lapak yang ada di dalam kawasan terminal. Bahkan beberapa orang dikabarkan juga menemui DPRD untuk meminta agar pengaspalan itu ditunda hingga 2024 mendatang. Sementara proses lelang kan, dan nanti ditanya ke Kadis Perhubungan prosesnya sampai di mana. Kami tidak menunda. Masa kami menunda sementara waktu semakin untuk mau habis tahun anggaran. Jadi begitu selesai lelang, ya proses pengaspalan berlangsung. Karena itu kita mau bikin, mau memperbaiki sarana prasarana terminal untuk masyarakat. Pedagangnya dipindahkan, pedagang-pedagangnya. Yang masuk dalam areal terminal harus keluar karena itu harus diaspal semua. Tribuners Kajati lantik I Gede Nguras Sriada sebagai Wakajati Maluku, lalu Heri Sumantri jabat Kajari MBD. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Maluku Edward Kaban melantik beberapa pejabat utama yang baru di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku di Aula Hotel Marina Selasa 24 Oktober 2023. Total 6 pejabat baru yang dilantik sekaligus mengambil sumpah jabatan baru. Di antaranya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku I Gede Ngurah Sriada yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, menggantikan Ardi Darmawangsa yang dipromosikan menjadi Wakajati Maluku Sumatera Barat di Padang. Kedua, Asintel Kajati Maluku Rajendra Darmalinga Wiritanaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pasir di Tanah Grogot, menggantikan Muji Martopo yang dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Bojonegoro. Selanjutnya, Aspidum Kejati Maluku Yunardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus di Kota Agung menggantikan Rahmat Purwanto yang dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen pada Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jam Intelijen Kejaksaan Agung. Asisten Pidana Militer Letkol Satar Martua Huta Barat menggantikan Kolonel Romelto Napi
yang berakhir masa kedinasannya. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Heri Somantri, yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggantikan Bambang Rudi Hartoko, yang dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura, serta Koordinator Kejati Maluku I Bagus Putra Gede Agung yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih TP Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan TP Umum lainnya pada Aspidum Kejaksaan Tinggi Bali menggantikan Pilupus Siahaan yang dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Ampana. Kajati dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Kaban juga mengingatkan agar pentingnya dilakukan konsolidasi di antara segenap personal dan satuan kerja yang berada dalam lingkup kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. Rohania Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku disilahkan mengambil tempat. Disilakan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tenggara. Di akhir masa jabatan Bupati Maluku Tenggara, harap Festival Pesona Metikei tetap dipertahankan. Festival Pesona Metikei menjadi kebanggaan Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubung menjelang berakhirnya masa jabatan pada 31 Oktober 2023 mendatang. Karena Festival Pesona Metikei mampu mempromosikan Maluku Tenggara ke masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Terbukti banyak hal-hal baik di Maluku Tenggara yang bisa diperkenalkan ke orang banyak, mulai dari adat istiadat, budaya, hingga pariwisata daerah tersebut. Karena itu, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun meminta Festival Pesona Metikei tetap dijaga dan dipertahankan. Dijelaskannya, Festival Pesona Metikei merupakan event tentang tradisi penangkapan ikan khas masyarakat Kei, atau yang biasa disebut wer-warat atau tarik tali. Proses penangkapan ikan secara tradisional ini menggunakan daun kelapa yang dibentangkan di laut yang ditarik masyarakat beramai-ramai hingga ke darat. Ikan yang diambil adalah jenis ikan yang tidak dilindungi dan ukuran ikan yang sudah layak dipanen, sedangkan yang lainnya akan dilepaskan kembali. Selain tradisi menangkap ikan, ada warna-warni seni budaya yang ditampilkan oleh sanggar dan komunitas setempat. Juga berbagai macam kuliner yang disajikan mulai dari makanan tradisional hingga cemilan dan aneka hasil olahan yang dapat mendongkrak pertumbuhan UMKM lokal. Hingga ada banyak perlombaan dari yang tradisional sampai ekstrim. Harapnya meski tahun depan tak lagi menjabat, festival ini masih tetap dihelat. Baik Tribuners, sudah tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Oktober 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.